Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini penutupan pengajian sementara. InsyaAllah akan kita buka kembali di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban, dipanjangkan umur, bisa memasuki bulan Ramadan, dan jika memasuki bulan Ramadan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan panjang umur bisa bertemu di bulan Syawal nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena pertemuan terakhir maka pembacaan kitab kita berhentikan dulu. Kita khususkan malam hari ini membahas tentang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Bulan yang agung kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang agung kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan ini adalah sayyidus syuhur, pemimpin daripada bulan-bulan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan di dalamnya yaitu untuk berpuasa bagi muslimin, orang-orang yang Islam, yang muslim. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan itu puasa alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya, yaitu Al-Quran. Dan di malam-malam Ramadan ada satu malam yang jika kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, maka malam tersebut nilainya melebihi daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu bukan hitungan yang sedikit. Alfu syahr itu lebih dari 83 tahun. 1000 bulan itu kalau diganti tahun, itu hasilnya 83 tahun lebih, masih ada lebihnya. Jadi kalau kita manfaatkan malam itu untuk beribadah kepada Allah, maka pahalanya seperti kita beribadah selama 83 tahun lebih. Nah, ini perlu kita pikirkan ini ya, kapan malam itu terjadi di tahun ini, ya, agar supaya kita mendapatkan keutamaan yang besar ini. Sehingga kalau kita manfaatkan, seakan-akan kita beribadah lebih daripada 83 tahun lebih.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang unzila fihil Qur'an, diturunkan di dalam bulan Ramadan Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, juga di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan daripada petunjuk Allah dan hal-hal yang bisa membedakan al-furqan, membedakan antara yang hak dan yang batil, ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian di ayat yang lain, yaitu di surat Al-Qadr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkan itu kitab fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, dan tahukah engkau wahai Muhammad apa itu malam Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau dimanfaatkan untuk beribadah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun di malam Lailatul Qadr itu al-malaikah, para malaikat Allah yang ada di langit, warruh, juga malaikat Jibril. Ar-ruh, malaikat Jibril turun di malam Lailatul Qadr biizni rabbihim min kulli amr, sesuai dengan perintah Allah, dengan membawa perkara-perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Mereka mengucapkan salam, para malaikat, kepada orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadr dengan ibadah, hatta matla'il fajr, sampai fajar itu terbit. Jadi sing turu ya ndak oleh salam gitu ya. Ndak dapat doanya para malaikat. Yang tidak tidur di malam itu mendapatkan salam daripada malaikat Allah, dan dia dikatakan telah beribadah melebihi daripada 1000 bulan. Maka dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan, dan secara khusus diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Ramadan, berarti Al-Qur'an itu turunnya di bulan Ramadan. Kalau malamnya secara khusus malam Lailatul Qadar. Sekarang muncul pertanyaan, katanya Al-Quran itu turunnya sedikit-sedikit sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ada kejadian ini turun ayat, ada kejadian terus sampai sempurna Al-Quran. Nah ini kok dikatakan Al-Quran ini turunnya malam Lailatul Qadar, itu bagaimana? Maka para ulama menyatakan turunnya Al-Quran itu 2 kali. Turunnya Al-Quran 2 kali. Turun yang pertama yaitu daripada Al-Lauhil Mahfuz, lauh papan Al-Mahfuz yang terjaga, yang pernah dilewati oleh Nabi SAW ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu Al-Quran diturunkan daripada Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah, ke tempat yang dikatakan Baitul Izzah, ada di langit bumi. Jadi Al-Quran itu turun secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian malaikat Jibril membawa ayat-ayat Al-Quran sedikit demi sedikit dari Baitul Izzah, langit bumi, diturunkan sedikit-sedikit kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu 23 tahun perkiraan. Karena Nabi diutus umur 40, wafat umur 63 tahun. Berarti turunnya wahyu sekitar 23 tahun. Berarti turunnya Al-Quran itu 2 kali. Turun secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu di malam Lailatul Qadar bulan Ramadan, sebagaimana di ayat tadi itu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
Kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit sampai 23 tahun lamanya. Itu adalah turunnya Al-Quran yang kedua dari langit bumi menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ilal jum'ah was salah ila salah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Nabi itu pernah bersabda begini, Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun kemarin sama Ramadan nanti ini, berarti ada antara Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan yang akan kita masuki nanti insyaallah, itu ada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. Ini Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan nanti ini. Wal jum'ah ilal jum'ah. Kemarin kita Jumatan, nanti Jumat depan ini Jumatan lagi. Jum'ah ke Jum'ah. Ada Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jum'ah ila Jum'ah. Wassalah ila salah. Tadi kita sholat maghrib. Kemudian sebentar lagi sholat isya. Nanti sholat isya nyambung sholat subuh. Antara dua sholat. Sholat maghrib jam 6 misalnya. Sampai setengah 7, jam 7 kurang baru sholat isya. Nanti sholat isya, sholat subuh misalnya. Jam 9, 10, 11 sampai subuh, nanti jam 4 sholat lagi misalnya. Sholat ila sholat. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, ini semuanya mukaffiratun, sebagai pelebur dosa. Mukaffiratun lima bainahunna, sebagai pelebur dosa antara keduanya. Berarti Ramadan wingi sama Ramadan depan, lek ono dosa-dosa selama 10 atau 11 bulan, ini Ramadan ini dan Ramadan yang selanjutnya itu bagian gerus, digerus. Dosa itu dintekno. Jumat dan Jumat, ono dosa-dosa antara Jumat ini. Oh maksiat hari Sabtu, oh maksiat hari Ahad, oh maksiat hari Senin. Ketemu Jumat depan, Jumat dan Jumat ini membersihkan dosa antara keduanya. Begitu juga sholat dan sholat yang selanjutnya, kalau terjadi dosa maka akan dihapus oleh sholat-sholat tersebut dengan syarat, kata Nabi SAW, idzatunibatil kabair, selama orang yang puasa, selama orang yang sholat Jumat, selama orang yang sholat 5 waktu menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Mungkin dia melakukan dosa-dosa kecil, itu bisa dihapus dengan puasa Ramadan, bisa dihapus dengan sholat Jumat, bisa dihapus dengan sholat 5 waktu. Di hadis yang lain Nabi SAW berkomentar tentang bulan Ramadan. Nabi mengatakan, huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Dan barang siapa yang bersabar, maka balasannya, pahalanya yaitu surganya Allah. Jadi lek ana wong bulan Ramadan sik ngamuk-ngamuk ae, murang-muring misalnya. Ini tidak ngerti berarti. Bulan Ramadan itu syahrus sabr, bulan sabar. Oh ya deloken kon ya. Mari ngono riyo tak tandangi kan misalnya ndak. Artinya dilatih selama 29 atau 30 hari untuk sabar, dengan harapan setelah keluar dari bulan Ramadan dia tetap jadi orang sabar. Duduk dicateti, oh Pak iki ngilokno aku. Oh Pak iki nyenggol aku misalnya. Oh iki jungkrakno, iki ngampleng. Cintaine engko Syawal, wamplengi iki diklapuk. Ya ndak. Supaya kita terlatih untuk sabar. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar.
Awalnya Ramadan itu adalah rahmat Allah. Tengah-tengah bulan Ramadan itu adalah ampunan Allah. Dan akhir-akhir Ramadan disitulah banyak manusia yang namanya sudah ada di pintu neraka, mereka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Karena itu sing semangat kalau masuk bulan Ramadan itu, ya ojo waduh mari ini ndak iso mangan pecel rek. Ya, biasanya ngopi ndak iso saiki isu-isu gitu. Jangan sumpek masuk Ramadan, yang seneng ya menyambut kedatangan bulan Ramadan, karena tidak senang dengan kedatangan bulan Ramadan itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Sebaliknya orang yang senang dengan kedatangan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan nanti awal malam Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pandangannya kepada kaum muslimin, dan barang siapa di malam pertama bulan Ramadan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, maka manusia tersebut tidak akan disiksa nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek wis ana kabar mak engko bengi traweh ku, ya siap-siap sudah. Ya. Tanggal 29 Syakban. Ya apa hilale ketok apa ndak? Sik belum tentu ya. Poso apa ndak meni? Ya sudah disiapkan untuk memperbanyak ibadah. Aja delok TV. Ya, ngenteni berita sidang isbat, didelok sik sponsor digenti dangdutan kok. Ya, digenti wong nyanyi-nyanyi. Lho apa persiapan Ramadan kok delok wong wedok di TV, wong joget-joget. Sidang isbat boleh ditunggu, tapi ditunggu dengan ibadah. Mbok nyekel tasbih ta, maca Quran ta. Disiapkan karena apa? Ditakutkan itu adalah malam pertama bulan Ramadan. Mau diberi pandangan oleh Allah, ternyata delok aurat. Jagongan ternyata. Oh dek warung lah deh. Oh dek ngarepe TV. Tidak oleh, tidak dapat nantinya. Karena itu kalau sudah kemungkinan malam 1 Ramadan, siap-siap wis. Ya di masjid, di musola, tadarusan, baca Quran sendiri, baca zikir, sholat sunnah gitu loh. Tapi kalau sudah 30 Syakban ya pasti besok itu 1 Ramadan wis ibadah yang banyak, wis ada kemungkinan sudah wis meneh pasti malam 1 Ramadan malam itu tarawih berarti ya. Diusahakan malam pertama bulan Ramadan untuk beribadah ya, menyiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.